Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Fadilah Hadratus Syekh Romo Kiai Martin van Brugesen dan para sesepuh Nahdlatul Ulama Belanda yang hadir, Kiai Halimi, Kiai Irsyad dan lain-lain. Saya hormati teman-teman PBNU yang hadir, teman-teman PCI NU Belanda yang dilatih, alhamdulillah selamat. Alhamdulillah, memang teman-teman Nahdlatul Ulama Belanda ini beruntung, mungkin lebih beruntung daripada dari tempat-tempat yang lain, atau daripada PCI-PCI yang lain. Karena pertama, hari ini jelas, alhamdulillah, PCI Belanda membuat kegiatan dan kebetulan ini pas musim lencer. Jadi banyak yang sedang lencer, sedang apa namanya, melancong karena berbagai alasan gitu ya. Ada yang melancong untuk menghibur diri karena habis kalah pilpres, ada yang melancong karena masih ada turahan tim sukses Semarang yang sosoknya ada gitu, dan lain-lain, sehingga banyak loh ini belum pernah ada pelantikan PCI yang datang PBNU-nya sebanyak ini. Ketua PCI ini ahli lancar semua ini. Bawa istri lagi sekarang, luar biasa ya. Jadi beruntung sekali, alhamdulillah. Dan kedua, saya kira memang secara tradisional NU Belanda ini menikmati lingkungan yang khusus yang membuat teman-teman NU ini seperti menemukan rumah kedua di Belanda ini. Dan ini sebetulnya lingkungan yang terbentuk tradisional sudah lama sekali, bahkan sejak sebelum PCI-nya didirikan. Yang kita tahu sejarah hubungan antara Belanda dan Indonesia, dan kemudian juga dari dulu masyarakat orang-orang Indonesia banyak yang menetap di Belanda, seperti Kiai Halimi, Kiai Irsyad ini untuk berapa lama di sini. Kiai Hambali, ya, Kiai Hambali dan Kiai Naf'an, Kanur Hasim 30 tahun PCI belum didirikan, udah di sini dia. Jadi dari dulu memang ada secara tradisional banyak, sehingga di sini ketemu dengan sesama orang Indonesia itu gampang.
Dan biasanya sesama orang Indonesia kalau diajak berkegiatan bersama-sama memang mudah. Nah, yang menarik kemudian adalah bahwa ekspresi-ekspresi ke-NU-an itu tidak bisa luntur. Bahkan ketika sudah puluhan tahun di Belanda, kayak Hambali sama Kiai Naf'an ini kalau dilihat kan corak NU-nya itu masih ada. Walaupun saya kapan di Belanda ini corak NU-nya masih jelas sekali. Ya, Kang Nur Hasim ini 30 tahun di Belanda tapi masih mampu jenang dari Kudus itu. Ini jarang, memang luar biasa di Belanda ini sampai bisa bikin kegiatan yang suasananya tidak jauh beda dari kegiatan NU di Jombang sana itu. Ini impor alat-alat hadroh begini ini harus berapa? Suasananya masih suasana. Nah, ini mengingatkan saya kembali pada satu keyakinan yang memang sudah menjadi kesimpulan saya selama sekian lama, bahwa Nahdlatul Ulama ini sebetulnya bukan sekedar organisasi, ini bukan sekedar sam'iyah. Nahdlatul Ulama itu sebetulnya adalah satu peradaban, satu peradaban yang dihidupi oleh komunitas sedemikian rupa yang sampai turun-temurun, generasi ke generasi tidak pernah bisa hilang, bahkan terus berkembang. Jadi mungkin ini bedanya NU dengan Muhammadiyah, Pak Jubali ya, mana Pak Jubali? Saya sendiri curiga ini Pak Jubali ini jangan-jangan dia ini Muhammadiyah karena dianggap sama dengan temannya gitu sebetulnya. Padahal sebetulnya ya mungkin sebetulnya NU juga dia. Ya, jadi kayak begitu. Nah, yang paling sederhana dari ekspresi peradaban NU itu adalah tradisi kumpul-kumpul seperti ini, karena orang NU itu belum lahir aja sudah menjadi sebab kumpul-kumpulnya orang. Baru di kandungan 4 bulan saja orang-orang sudah kumpul selamatan, 7 bulan selamatan lagi, nanti lahir selamatan lagi, sebulan, umur sebulan selamatan lagi, terus kumpul-kumpul. Makanya NU itu judulnya nggak habis-habis, karena sudah terbiasa sering kumpul-kumpul. Mas Imam Ad-Daruqutni itu setelah dalam waktu beberapa bulan bolak-balik tak terhitung ditugaskan oleh PP Muhammadiyah untuk mewakili hadir dalam acara-acara NU. Satu ketika dia membisiki saya, ini NU itu orang yang judulnya ada ya judulnya, bolak-balik bikin kegiatan udah habis-habis. Saya bilang ya tenang aja Mas, ya, kalau soal judul NU ini pabrik, saya bilang lagi. Itu Pak Jubali kalau kira-kira di Muhammadiyah sedang sepi judul bisa ikut NU nanti. Karena orang NU itu kalau kumpul tuh tidak butuh bahan, pokoknya kumpul aja, habis itu selawatan bareng-bareng itu aja sudah nikmat, sudah pulang itu sudah ada yang dibawa. Kadang-kadang undang pengajian mau itu hasanah seperti ini kan cuma buat pantas-pantas saja sebetulnya. Yang penting kan kumpul. Karena
basis peradabannya memang peradaban kumpul-kumpul itu kan. Nah, ini menyebabkan kita semua yang menjadi warga Nahdlatul Ulama ini lalu merasakan ikatan yang dalam sekali kepada NU. Ini kalau ditanya tadi itu di BA setiap pada khitoh NU, padahal nggak tahu khitohnya apa itu, nggak ada yang tahu. Khitoh NU itu isinya apa, nggak ada yang tahu. Pertanyaan ini dari yang berdiri tadi yang tahu berapa orang coba? Nggak banyak yang tahu. Tapi apa mantep aja, pokoknya NU itu tadi. Tadi dibilang menghayati ajaran Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang datang ini berapa orang yang apal sifat wajib 20 coba saya tanya. Ayo ngaco. Itu padahal fardu ain loh. Enggak ada. Tapi ini tadi mantep aja orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu, apesnya nggak apa, pokoknya gandulan ya ini gitu aja. Ini NU. Dan ini sebetulnya merupakan satu konstruksi yang unik, yang memang berbeda dari konstruksi peradaban-peradaban Islam di belahan-belahan dunia yang lain. Nah, ketika PBNU menaikkan wacana tentang Islam Nusantara itu, sebetulnya kan ini bukan bikinannya PBNU. Jauh sebelumnya itu Pak Azumardi Azra tahun 2002 itu sudah menulis buku tentang Islam Nusantara. Tapi karena bukunya mungkin nggak terlalu laris, jadi lalu orang juga nggak terlalu kenal istilah itu. Tapi NU secara deliberate memang sengaja dengan satu agenda kampanye yang direncanakan dengan serius, memulai kampanye tentang Islam Nusantara ini sejak tahun 2013 dengan kegiatan berkeliling terutama di Jawa dan juga di beberapa tempat di Sumatera dan pulau-pulau lainnya, di Sulawesi terutama ya, untuk mengkampanyekan kesadaran tentang eksistensi peradaban Islam Nusantara. Karena kita melihat bahwa masyarakat internasional pada umumnya menganggap bahwa peradaban Islam yang otentik itu hanya Islam Timur Tengah. Pada waktu itu jelas sekali. Bahkan masyarakat Islam Timur Tengah sendiri itu punya kesadaran itu, Islam itu ya Timur Tengah ini. Sampai-sampai ulama-ulamanya itu mereka punya anggapan bahwa orang-orang Indonesia itu ya belum Islam beneran. Kenapa nggak bisa bahasa Arab ngaku-ngaku Islam? Begitu. Dianggap belum Islam, padahal yang alim-alim banyak. Kiai-kiai kita itu sebetulnya nggak kalah alim dengan kiai ulama-ulama Timur Tengah. Cuma karena tidak terbiasa, yang tidak biasa ngobrol pakai bahasa Arab itu tidak kulina itu tidak terbiasa gitu.
Jadi saya mendapat cerita dari Kiai Maimun Zubair. Kalau Kiai Maimun Zubair, memang beliau pernah mondok mukim di Mekah selama beberapa waktu, sehingga beliau bisa muhaddatsah dengan bahasa Arab, ya, muhaddatsah dengan bahasa Arab secara lancar. Nah, suatu waktu beliau sowan kepada Kiai Ihsan, ya, Kiai Ihsan bin Dahlan, Jampes Kediri, sahibu Irsyadil Ibad, ya. Apa? Sirajut Talibin, sahibu Sirajut Talibin, ya, dan Manahijul Imdad. Jadi Kiai Ihsan Jampes ini menulis syarah Minhajul Abidin yang kemudian diberi judul Sirajut Talibin. Dan Sirajut Talibin ini karena dicetak di Beirut. Kenapa dicetak di Beirut? Karena di Jawa waktu itu sedang chaos, sehingga mau cari percetakan yang bisa nyetak itu susah. Maka terus naskah dikirim ke Beirut untuk dicetak di Beirut. Nah, karena dicetak di Beirut lalu didistribusikan, dijual di kalangan ulama dan pelajar Timur Tengah, tulab Timur Tengah, sehingga ini menjadi terkenal, bahkan menjadi salah satu bacaan yang dianjurkan di Azhar, Sirajul Talibin. Jadi luar biasa. Ditulis oleh Kiai Ihsan bin Dahlan Jampes Kediri dalam bahasa Arab. Sedangkan Kiai Ihsan ini sendiri mondok di Timur Tengah tidak pernah, ya mondoknya ya di Jawa saja. Kiai Ihsan itu, tapi beliau bisa menulis dalam bahasa Arab dengan kualitas baik sastra maupun substansi yang begitu baik, ya. Nah, saya mendapat cerita Kiai Maimun Zubair. Beliau bilang suatu ketika beliau sowan kepada Kiai Ihsan. Nah, kata Kiai Maimun, Kiai Ihsan ini sudah nulis kitab sebagus itu, ya, untuk sopan santunnya, ya, demi adab, Kiai Maimun lalu mengajak bicara dalam bahasa Arab. Karena ini Kiai Ihsan ini pasti sangat senang berbahasa Arab, gitu. Pikir Kiai Maimun. Jadi Kiai Maimun lalu bicara dalam bahasa Arab. Nah, ketika Kiai Maimun mulai bicara dengan bahasa Arab itu, Kiai Ihsan, apa kata Kiai Ihsan? Basa Jawa mawon kula mboten kulino, katanya. Jadi Kiai Ihsan menolak untuk berbahasa Arab, karena kata beliau tidak kulina tadi itu, tidak terbiasa. Tapi kalau substansi tentang ilmu Islam tidak kalah dibanding yang lain. Ada seorang ahli falak dari Pasuruan. Beliau naik haji, beliau berangkat haji naik kapal yang biasanya itu satu kali jalan 20 hari naik kapal itu dari Indonesia ke Jeddah, 20 hari waktu itu. Nah, tapi kapal itu bisa sampai di sana kira-kira dalam waktu 10 hari sudah sampai. Kenapa? Karena mu'alimnya itu didampingi oleh kiai kita ini. Dan kiai kita ini yang mengarahkan, jangan terus belok sekian derajat, itu terus ke kiri sekian derajat, karena sepanjang jalan itu pernah ketemu ombak besar, tidak pernah ketemu angin yang mengganggu perjalanan, sehingga lebih cepat sampai. Kenapa? Karena beliau ini ahli falak. Jadi ilmu falak itu bisa buat ramalan cuaca, itu bisa. Kalau sudah sampai lanjut.
Kita punya banyak kiai seperti itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Di kampung-kampung luar, saya kira hanya di Nusantara pendidikan pendidikan akademik itu menjadi fenomena komunal. Kitab-kitab itu kan akademik, pengajaran kitab-kitab itu akademik, dan itu dilakukan sebagai aktivitas komunal, bukan kelembagaan yang sophisticated. Itu sebabnya misalnya di Indonesia itu ada pesantren-pesantren kecil-kecil di kampung-kampung yang santrinya cuma 20-30 orang maksimal, 100-200, tapi tetap selama santrinya masih mau tinggal dan mau diajari oleh kiainya, ya sampai setinggi-tingginya. Sehingga pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran yang advance dalam ukuran akademik pengajaran Islam itu sudah diajarkan di kampung-kampung. Kakeknya Pak Uri itu, Kiai Muhammadun itu kita saya kira susah mencari bandingan soal otoritas keilmuannya dalam bidang fikih. Ini boleh jauh sekali dari peradaban, terlalu jauh dari peradaban. Pesantrennya tidak besar, tapi selama santrinya masih betah di situ, ya diajari sampai habis ilmunya gitu. Nah, saya pernah dapat cerita dari seorang kiai, Allahyarham Kiai Fadl Pamutan. Beliau dulu mondok di Sarang, zamannya Kiai Zubair, ayahnya Kiai Maimun. Kiai Maimun itu bin Zubair. Nah, istrinya Kiai Zubair itu binti Kiai Ahmad Syuaib. Istrinya Kiai Zubair itu binti Kiai Ahmad Syuaib. Jadi Kiai Maimun itu cucunya Kiai Ahmad Syuaib dari ibu beliau. Nah, Kiai Fadl ini, Allahyarham, itu dulu mondok di Sarang. Lalu dia bercerita suatu malam beliau jalan-jalan karena bisa tidur. Itu sudah tengah malam, antara jam 1 jam 2 malam, lewat di rumahnya Kiai Ahmad Syuaib. Nah, ketika lewat di rumah, sampai rumah itu beliau mendengar Kiai Ahmad Syuaib sedang mengajar. Dan ketika beliau perhatikan, beliau intip, ternyata yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Syuaib itu kitab Ittihafus Sadah, syarah dari Ihya Ulumuddin yang sekarang diajarkan Pak Ulil ini. Entah syarahnya ngarang sendiri atau dari mana kita nggak tahu. Mungkin dia ngajar Ihya Ulumuddin. Nah, Kiai Ahmad Syuaib ini ngajar syarahnya Ihya Ulumuddin ini, Ittihafus Sadah. Dan yang diajar cuma satu orang. Diintip itu yang ngaji cuma satu orang. Itu jam 1, jam 2 malam. Itu biasa kiai begitu. Kalau santrinya masih mau diajar, ya diajar aja sampai habis ilmunya. Santrinya pas satu orang, yaitu namanya Kiai Mas'ud Kawunganten, yang dulu Gus Dur pernah nulis Syekh Mas'ud pemburu kitab itu. Kawunganten Cilacap sendirian, kata Kiai Fadl, Mas'ud itu mondok ora ukuran, mondok 34 tahun, dia bilang. Kiai Mas'ud itu mondok 34 tahun. Karena masih betah ya, kiainya ilmunya masih ada sampai sehabis-habisnya. Ini kalau kita bawa ke lembaga perguruan tinggi yang sophisticated, wah itu sudah S berapa itu?
Nah, di kampung, di Karangmangu, kampung nelayan yang kayak begitu itu. Jadi pendidikan itu jadi fenomena komunal yang bisa berlangsung sampai tingkat tinggi sekali. Itu di lingkungan Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya kalau saya sih yakin, dan ini tidak terjadi misalnya di Mesir. Di Mesir pendidikan tinggi ya Azhar itu. Tempat lain tidak ada. Di masjid-masjid itu paling yang ngaji Quran sama ya apa paling pol ya pesolatan. Tidak ada pengajaran ilmu yang tinggi-tinggi sampai di kampung-kampung gitu. Dan kalau di lingkungan kita di Nusantara ini luar biasa, di Kajen Pati itu satu desa itu kira ada tidak kurang dari 50 pesantren. Dan kiainya itu ngalim-ngalim kelas tinggi semua. Karangmangu itu berapa coba pondok itu? Sarang, tidak kehitung. Di Sedan itu baru sekitar Rembang. Banyak sekali pesantren dengan kiai yang ilmunya itu ya kalau dokter-dokter begini tidak ada apa-apa. Ini di peradaban Islam Nusantara. Dan ini apa? Karena ini merupakan peradaban, lalu ada mekanisme reproduksi yang terus-menerus gitu. Termasuk reproduksi ikatan batin kita semua kepada Nahdlatul Ulama ini, sehingga apapun yang terjadi pokoknya NU. Ya. Sekarang ini itu kan banyak orang yang memaki-maki ketua umum PBNU itu banyak. Jengkel sekali dengan ketua, tapi sejengkel-jengkelnya orang NU kepada ketua umum PBNU, tetap dia merasa NU. Termasuk Evan ini. Walaupun penolakan yang pilih bapaknya ada 8%. Dia tetap merasa NU, mau. Tidak bisa lalu tidak merasa NU itu tidak bisa. Ini NU. Lalu terus mau sampai hubungan dengan ideologi apa? Tidak bisa dirumuskan. Makanya ketika dulu Pak Ulil dan teman-teman itu membuat loka karya 3 hari tentang Islam Nusantara. Ya, kebetulan ya saya disuruh buka. Ya langsung saya lihat ini tidak ada gunanya loh karyaan saya. Kenapa? Karena Islam Nusantara itu tidak boleh didefinisikan. Islam Nusantara itu tidak boleh didefinisikan. Karena apa? Itu kita lakukan sebagai strategi komunikasi kok. Untuk mendapatkan rekognisi bahwa ada Islam yang bukan Timur Tengah itu ada. Ini Islam Nusantara. Dan sudah tercapai. Tujuan dari strategi komunikasi itu tidak usah didefinisikan. Nanti kalau didefinisikan malah jadi sempit lagi. Terus ada yang berargumen kita harus membuat tarif yang jamek manek tentang Islam Nusantara. Saya bilang jameknya oke, maneknya itu loh kita tidak bisa sih. Karena kita mau semua orang ikut. Kalau ada maneknya kan ada yang tidak ikut. Nah terus ada Gus Gofur waktu itu bilang, bagaimana mungkin kita mendakwakan sesuatu yang tidak ada definisinya? Mendakwakan kok Islam Nusantara, saya bilang. Tidak usah didakwakan Islam Nusantara itu realitas kok. Realitas bukan untuk didakwakan, yang didakwakan ya ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu didakwakan. Islam Nusantaranya itu realitas.
Tetapi alhamdulillah ya, dengan strategi kampanye itu ya kita berhasil. Sekarang dunia saya kira sudah pada satu titik sungguh-sungguh mengakui bahwa ada konstruksi peradaban Islam yang distintif tapi punya klaim otentisitas yang tidak kalah dari Timur Tengah, yaitu peradaban Islam Nusantara. Dan teman-teman di berbagai belahan dunia, teman-teman ini ikut merasakan semua, termasuk di Belanda ini toh ikut merasakan. Dan ini membangkitkan kebanggaan yang luar biasa. Di mana-mana, sampai-sampai Universitas NU Jakarta itu bikin khusus Fakultas Islam Nusantara. Saking bangganya. Saking bangganya. Gitu. Lalu cari-cari bahan studi macam-macam sampai Tumbar Mirijaya juga jadikan studi itu apa? Jaringan rempah-rempah itu Nusantara. Rempah-rempah Nusantara. Dan sampai sekarang masih terasa. Makanya sekarang ini ada festival Islam Kepulauan. Ini karena kebanggaan kepada Islam Nusantara. Tapi ala kulli hal, ya kita ini warga peradaban, warga peradaban Nahdlatul Ulama. Sudahlah susah, di mana-mana itu ketemu juga. Makanya ketika kemudian PBNU berinisiatif mendirikan cabang-cabang di luar negeri, bikin aja langsung semuanya, pengen bikin semuanya. Wah itu Taiwan itu ramai sekali. Bangsa pekerja-pekerja kapal, pekerja-pekerja pabrik, itu bikin PCI, NU, Taiwan. Dan luar biasa, saya pernah diundang itu, mereka bikin acara pengajian umum di satu plaza, tidak kurang dari 10.000 orang datang Taiwan. Dan banyak yang datang terus sambil bawa ngomongannya gitu. Karena apa namanya? Pembantu rumah tangga itu, ya. Itu kan ada momongan yang anak-anak kecil, ada momongan orang-orang tua pikun itu dibawa semua ikut pengajian. Diajak ikut pengajian di Hong Kong, Korea Selatan, itu luar biasa besar-besaran. Dan ini bukan mereka semangat begitu bukan karena mereka merasa banyak. Kemarin saya ketemu sama teman yang masih keluarga Kiai Lugulo Anukoya, Doni namanya. Dia tinggal di Lisbon, kerja di satu perusahaan IT di sana. Nah, dia bilang minta supaya didirikan PCI Portugal. Sudah ada 4 orang. Saking semangatnya. Dan semangatnya. Ada tempo hari ada datang nemui saya di kantor, bilang perkenalkan diri saya Fatayat PCI Fatayat Azerbaijan. Wah luar biasa, Azerbaijan ada PCI Fatayat. Wah luar biasa. Berapa anggotanya? Ya saya ini. Tapi insya Allah tahun depan ada 2 lagi yang mau datang. Ini karena kebanggaan peradaban seperti ini. Nah maka ini jadi masalah buat saya sebagai ketua umum PBNU. Yaitu bahwa kehadiran NU di berbagai belahan dunia ini kan sudah banyak tempat ini, ada sekitar 50-an ya, 50-an negara. Timur Tengah itu hampir semua ada, Eropa ini Belanda, Jerman, lagi Belgia, Perancis ada,
mana lagi UK ada, Rusia ada, dan lain-lain ya. Amerika Utara dan Kanada juga ada. Udah banyak sekali 50 negara. Nah, persoalan saya itu pertama ya, ini skala kehadirannya ini tidak konsisten, beda-beda. Ada yang Belanda ini yang bisa begini ramai karena memang kecuali keberuntungan tadi juga karena dekat dengan sumber daya intelektual sehingga kegiatannya itu intelek di sini. Ya, walaupun pakai hadroh juga kan tapi intelek. Makanya ada bisa ngundang Pak Nasirun segala macam ya. Karena dekat dengan jaringan simpul-simpul intelektual di Belanda. Dan sementara di tempat lain walaupun ramai juga kayak Taiwan itu, ya memang tidak terlalu dekat dengan simpul intelektual. Kegiatannya itu kegiatan tahlil akbar. Saya di sana itu bacakan Fatihah kira-kira ada 5.000 nama yang dibacakan Fatihah tahlil akbar Taiwan itu buatan ribuan orang. Beda-beda. Amerika itu malah karena ada arogansi intelektual sebagai dia membuat hitoh sendiri, hitoh NU Amerika. Jadi ini hadir di mana-mana, ya. Tapi yang hadir seperti apa ini? Gitu. Sementara ada yang kayak begitu, kayak Portugal sama Azerbaijan tadi itu. Nah belum lagi kalau kita pikir, memang kita ingin NU ini visible di tempat dia, di semua tempat dia hadir atau tidak. Kalau untuk negara-negara terbuka seperti Belanda dan negara-negara Eropa, Amerika, NU visible. Tapi kalau di Saudi gimana coba? Wah, sampai terbangan di Saudi jadi masalah itu. Aturan begini bisa jadi masalah. Bagaimana dengan Cina? Karena ada PCI Cina itu ada. PCI Cina itu ada. Nah kalau kemudian seperti saat ini PBNU ini mengembangkan agenda-agenda internasional secara progresif, ya, saya kira teman-teman bisa merasakan lah. Ini kan pada satu titik ada kemungkinan agenda yang dikembangkan PBNU ini bergesekan dengan kepentingan negara-negara tertentu. Bergesekan dengan kepentingan Cina misalnya. Nah ini kalau PCI-nya Cina visible, itu kira-kira diapakan sama pemerintah Cina gitu. Kalau agendanya NU bergesekan dengan kepentingan Cina, hal mana? Kepentingan Saudi, kepentingan Maroko, dan lain sebagainya. Ini masalah. Nah maka ya PBNU itu harus mencari framework yang bisa jalan di semua tempat. NU ini harus hadir dengan fungsi apa, strateginya seperti apa, itu harus dibangun frameworknya. Sampai sekarang kita sedang dalam tahap merintis karena kita butuh tidak cuma konsep, ini harus ada konstruksi strukturalnya, itu harus ada. Kalau enggak jalan, enggak jalan. Nah tempo hari itu kami pengurus menghadap Mustasyar Kiai Mustafa Bisri, lalu minta jangan sebaiknya NU ini ke depan
harus kita bangun seperti apa. Khusus menjawab singkat, ya NU itu sebetulnya idealnya dia harus berada di atas negara. Ini luar biasa tuh, NU di atas negara. Ya tapi kan tidak bisa cuma omongan dok. NU pokoknya di atas negara, cuma ngomong dok itu kan nggak bisa. Nah ini kan harus operasional. Nah untuk menjadi operasional harus ada konstruksi strukturalnya, harus ada elemen-elemen kelembagaan yang dibangun dan seterusnya. Nah sekarang ini memang PBNU sedang dalam tahap melakukan konseptualisasi untuk kemudian mempersiapkan elemen-elemen struktur yang dibutuhkan bagi framework kehadiran NU di berbagai belahan dunia ini. Ini saya belum bisa ngomong banyak karena kalau banyak kan ngomong nanti ditagih orang nanti gitu. Jadi saya baru bisa bicara sampai di situ. Nah, alhamdulillah kita sekarang punya tim internasional yang lumayan kuat hari ini, yang sudah bisa dirasakan lah oleh banyak orang. Ya, apalagi kita punya Special International Advisor to Chairman of Nahdlatul Ulama, yaitu Pak Haji Muhammad Khalil di belakang ini, alias Charles Holland Taylor. Nah, dan kalau kita punya jaringan yang sebetulnya cukup kuat. Di Eropa ini kita punya jaringan cukup kuat ya. Cuma saya belum mau ngomong sama Kang Hasyim, nanti dipakai yang enggak sama dia kalau saya ngomong. Nanti aja kalau sudah siap kita akan makan. Kita punya jaringan di berbagai tempat, simpul-simpul yang potensial untuk kita ajak kerjasama. Nah sementara ini, ya mari kita pelihara, kita rawat peradaban NU ini bersama-sama, ya kita hidupi bersama-sama, ya sambil tentu saja ya saya berharap ada sumbangan gagasan-gagasan dari teman-teman khususnya di Belanda ini tentang bagaimana sebetulnya NU bisa hadir. Tapi saya minta jangan cuma pikirkan Belanda saja, pikirkan sesuatu yang nantinya bisa terrealisasi di mana-mana, di semua tempat, bukan cuma di Belanda saja. Nah, karena saya kira kalau teman-teman Belanda nggak bisa begitu ya kebangetan dong. Tinggal di Belanda, ya hanayah ini nggak bisa banget. Kemarin itu kan misalnya ketika memulai PBNU itu saya ingatkan kepada teman-teman di Jawa Timur bahwa NU itu sudah mengindonesia. Jadi semua harus berpikir Indonesia, tidak hanya berpikir Jawa Timur saja. Dan saya bilang kiai-kiai Jawa Timur harus berpikir Indonesia. Ya. Supaya NU ini menjadi koheren secara keseluruhan gitu. Nanti kalau Jawa Timur sendiri, Jawa Barat sendiri, Aceh sendiri kan tidak koheren. Lalu orang antara merasa NU dan tidak itu repot. Kemarin-kemarin kan gitu, karena nggak koheren itu, maka Pak Jumali jadi lalu kayaknya saya bukan NU ini kan, karena NU-nya nggak koheren. Coba kalau koheren, ya mungkin beliau apa namanya? Nyantarnya tadi ketemu saya pengen cium tangan, minta dipoto segala gitu. Kalau dia mau dibikin baliho katanya. Nah, sebetulnya ada naluri peradaban ini, peradaban keNU-an. Nah tapi sekarang kita harus bergerak sebagai satu kesatuan yang koheren, yang sungguh-sungguh menghadirkan satu gerak yang seirama dengan arah yang jelas
dengan ukuran-ukuran capaian yang juga kita tetapkan, kita definisikan dengan konkret. Nah, ini yang kita butuhkan ke depan. Nah, sejauh ini kita belum apa-apa. Banyak orang yang sudah nagih-nagih ke PBNU, mana gitu ya, belum memang. PBNU ini dalam, ya saya sebagai ketua umum dalam 2 tahun ini kan, ini baru membesar-besarkan hatinya orang NU saja. Karena sudah lama saya melihat orang NU itu kan kecil hati, merasa melarat gitu. Padahal enggak, potongan kayak Pak Lasilon Sugera karuannya. Tapi banyak orang merasa melihat Pak Lasilon itu lalu prihatin, kok potongan melarat begini gitu loh. Ini kaya raya gitu. Nah ini orang itu lupa. Saya bilang sekarang setahun ini kita bikin kegiatan-kegiatan besar untuk membesar-besarkan hatinya orang NU itu bukan lemah-lemah amat. Dan sekarang saya kira secara umum tidak melarat lah orang NU. Kalah kaya iya gitu. Kalah kaya dengan yang lain, tapi kalau melarat ya enggak lah ya. Enggak, saya kira haji aja ngantri sampai 40 tahun kok, melarat dari mana. Nah ini yang kita besarkan. Nah, nanti sudah ini mudah-mudahan kita segera, sebetulnya sudah sejak kemarin kita mulai, tapi terganggu pemilu sama pilpres itu juga tertunda sedikit gitu. Tapi kita mudah-mudahan bisa segera mulai gerakan-gerakan yang bisa menggalang partisipasi besar dari warga. Karena ini sudah mulai. Jadi gerakan keluarga masyarakat NU itu sekarang partisipannya per hari ini saya kira sudah lebih dari 1,5 juta keluarga, karena per Januari itu laporannya sudah 1.964 keluarga partisipan gerakan keluarga masyarakat NU itu awal Januari. Ini sekarang sudah Mei, 1,5 juta lebih. Ya, karena kita sudah merambah sampai ke 7 provinsi, terus kita kembangkan. Nah kalau ini bisa betul-betul kita gerakan di partisipasi grassroots ini, saya kira NU akan mampu mewujudkan manfaat yang paling kuat yang bisa disumbang untuk masyarakat. Karena NU ini harta terbesarnya adalah warga. Ya, harta terbesarnya itu warga. Enggak kayak Muhammadiyah, punya sekolah, punya rumah sakit, semuanya pelangnya Muhammadiyah gitu. Mungkin punya perusahaan, NU enggak punya. Punya sekolah enggak dipelangi. Enggak ada pelangnya. Karena kayaknya ya warga ini. Nah, kalau warga ini berhasil digerakkan, saya kira pada satu titik kita nanti akan mampu menyumbangkan transformasi sosial yang maslahat untuk bangsa dan negara, insya Allah. Ya. Apalagi dibarengi dengan kehadiran PCI di berbagai negara dengan framework strategis yang jelas tadi itu. Saya kira insya Allah masa depan kita akan lebih baik. Ya, dan terbukti setelah kita jalani nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit NU ini. NU ini nggak ada yang sulit. Jadi saya akhirnya yakin betul bahwa NU itu kalau memang perlu pasti mudah. Kalau perlu
pasti mudah. Kalau sulit berarti tidak perlu, tidak usah dipikir gitu itu. NO itu. Kalau butuh pasti ada. Kalau tidak ada ya berarti tidak butuh, tidak usah dipikir itu, tidak ada. Tidak butuh dipikir buat apa? Dan itu terbukti selama ini. Ya banyak hal bisa kita lakukan dengan mobilisasi sumber daya besar-besaran, ternyata mudah karena perlu. Ada yang sampai ngos-ngosan nggak hasil tuh ya ada, berarti tidak perlu. Kemarin itu ada MBC, salah satu MBC di Rembang sana lapor ke saya, katanya kami ini kan sudah lama tidak punya kantor, bikin kantor. Kemarin itu ada tanah dijual harganya 3 miliar. Nah kami sudah iuran kumpul 1 miliar, sudah DP. Nah sekarang sekian lama nyari yang 2 miliar nggak dapat, ini gimana caranya, kan bilang. Sambat ke saya begitu, saya bilang doleh, saya bilang jual lagi aja. Ya karena kalau sulit berarti tidak perlu, gitu. Buat apa? Jual lagi aja, kira-kira yang kira-kira untung gitu aja. Kalau saya bilang kalau kalian punya kantor itu buat apa? Dia bilang, mau dipakai apa kantor? Tidak punya bayang. Ya. Nah makanya tadi Kak Hasim cerita saya, katanya mau bikin Islamic Center di sini tuh mau dipakai apa? Itu saya apa itu terus dipikir mau dipakai apa dulu gitu loh, supaya karena kalau enggak apa punya nggak tahu mau dipakai apa itu. Nah ini saya kira hal-hal yang bisa ya karena apa namanya judulnya sedapatnya ya, jadi ya yang penting semoga dengan ini semua kita semua mendapatkan barokahnya Nahdlatul Ulama. Dan kalau sudah barokah itu ya insya Allah itu banyak maslahat-maslahat yang hadir walaupun kita tidak menduga-duga sebelumnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.